Maka menyusul sambutan yang kedua yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dadang Suswanto selaku DPRD Kota Waringin Timur. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Diberitahukan kepada seluruh undangan ataupun hadirin dan hadirat yang masih berada di luar area acara, dengan hormat kami harap untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kepada para tamu undangan hadirin dan hadirat yang masih berada di luar acara, maka dengan hormat kami persilahkan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Masih kosong tepukannya. Ada tekan dulu Pak. Masuk jangan masuk ya. Ini kosong. Ini kosong nih. Majuan aja. Oke, majuan aja. Bisa apa sendiri lagi dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak. Acara belum dimulai, harus kompak sampai acara selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Ustadz Abdul Syukur, Ustadz Magyawi, Ustadz Ustadzah, guru dari Yayasan Al-Abidin, Bapak Wahid, Pak Lurah, Habaib, Ketua Masyarakat, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, LPMK, pejabat kelurahan, TNI Polri, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kenikmatan lahir dan batin
sehingga pada malam hari ini kita berkumpul dalam suasana kekeluargaan yang dirangkai dalam sebuah acara memperingati Maulid, hari lahirnya manusia paling istimewa di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus dirangkai dengan meresmikan Yayasan Al-Abidin Kelurahan Tanah Mas. Selanjutnya, salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa membasahi bibir, lisan dan tenggorokan kita ila yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama ucapan terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan 1, 2, 3 dan beberapa kata untuk memberikan sambutan acara pada malam hari ini. Sekaligus saya juga mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kehadiran saya pada hari ini, karena dari samping posisi setelah sholat isya langsung berangkat kemari dan saya kurang mengetahui susunan acara pada saat ini, yang mana langsung diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan. Ibu bapak hadirin sekalian, yang pertama berkaitan dengan Yayasan Al-Abidin dulu. Abdul Syukur ada di sini? Ustadz Abdul Syukur? Nggak ada ya? Ada? Ustadz sini Ustadz? Ada Ustadz Abdul Syukurnya? Ustadz sini kan? Nah, ini salah satu guru. Ini saya berbicara terkait dengan yayasan dulu. Yayasan Al-Abidin, perlu diketahui semua bahwa pendidikan itu adalah kunci kemajuan suatu daerah. Daerah itu termasuk kelurahan Tanah Mas. Tidak akan maju suatu daerah ketika masyarakatnya, warganya keterbelakangan di bidang pendidikan. Itu syarat kunci untuk memajukan suatu daerah, bahkan negara kita ini. Kemudian dengan Sampit yang begitu luas, Sampit ini dari ujung Pandaran sampai ujung Antangkalang tidak cukup 1 hari kita untuk menempuhnya lewat jalur darat. Luasnya 14.690 km persegi, luas. Jumlah penduduknya ada hampir 500.000 jiwa per tahun 2022. Sehingga dengan luasnya daerah, banyaknya penduduknya, maka daerah pemerintah itu perlu pergandengan tangan bersama dengan pihak swasta dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah, saya ulangi, pemerintah perlu bergandengan tangan bersama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud di sini tidak semata pendidikan yang akademis. Akademis itu pendidikan umum. Pendidikan umum itu ada pelajaran IPA, IPS, PPKN, matematika, bahasa Inggris dan seterusnya. Itu pendidikan yang berbasiskan akademis. Dengan kondisi sekarang kita perlu tambahan, perlu ada keseimbangan, yaitu tidak hanya pendidikan yang tadi, tapi juga pendidikan yang mengedepankan moral, spiritual, yang dibungkus dengan nilai-nilai Islami, nilai-nilai Islami. Dan salah satu pilihannya tadi ialah Yayasan Al-Abidin. Ya, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Yayasan Al-Abidin.
Yayasan Al-Abidin ini dibentuk, ditetapkan berdasarkan akta notaris nomor sekian di tahun 2023 yang bergerak untuk menyelenggarakan pendidikan terutama yang berbasiskan Islam, mulai dari TK, TPA sampai kepada madrasah. Madrasah ini pun kalau kita itu SMA lah, ya, sampai kepada SMA. Tapi basisnya adalah pesantren. Basisnya adalah pesantren. Ini perlu menjadi sebuah kebanggaan kita semua bahwa di Kelurahan Baamang, di Kecamatan Baamang, Kelurahan Tanah Mas, dapat dikatakan salah satu yang punya mimpi besar untuk menjadikan Kelurahan Tanah Mas ini masyarakatnya cerdas dan pastinya berakhlakul karimah. Nah, untuk mewujudkan itu semua, perlu dukungan semua pihak, dukungan orang Pian Sabarataan. Tidak akan mungkin Yayasan Al-Abidin bisa menjalankan kegiatan belajar mengajarnya, operasionalnya tanpa dukungan orang Pian semua dengan masing-masing kemampuannya. Dukungan pemerintah, DPR, saya DPR, dukungan pemerintah dalam hal ini DPR, insya Allah tidak usah diragukan. Sepanjang saya masih ada jabatan, masih punya kewenangan untuk membahas duit daerah, insya Allah secara bertahap setiap tahun saya akan mengutamakan menggeser anggaran untuk kegiatan yang ada di Yayasan Al-Abidin. Bahkan untuk tahun ini sudah ada mendapatkan bantuan dan insya Allah akan terus menerus di tahun berikutnya dengan catatan saya masih pegang yang namanya kekuasaan, yaitu jabatan. Untuk itu doakan diberikan kelancaran dan keistiqomahan kepada saya untuk senantiasa peduli memperhatikan Yayasan Al-Abidin, terutama untuk penyelenggaraan pendidikan Islam yang ada di Kota Waringin Timur. Selanjutnya orang Pian. Nah, ini penting. Orang Pian, masyarakat Kelurahan Tanah Mas, tadi sudah saya sampaikan, mulai dari TPA sampai kepada madrasah, Yayasan Al-Abidin akan menyelenggarakan pendidikannya. Apa bentuk dukungan orang Pian? Sederhana benar padahal. Sekolahkan anak-anak orang Pian di sini, selesai. Itu kunci utama. Jangan jauh-jauh menyekolahkan kanak-kanak. Ketika berdiri sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan sampai kepada madrasah, tapi anak orang Pian sekolahnya di Sampit, sekolahnya di Kota Besi, dan seterusnya, maka sia-sia tidak. Tapi Yayasan Al-Abidin akan kesulitan untuk mengembangkan, sehingga dengan kata lain, peranan orang Pian yang paling sederhana ialah menyekolahkan anak-anaknya di Yayasan Al-Abidin, dan saat ini baru di jenjang TPA. Insya Allah secara bertahap yayasan ini akan menuju kepada madrasah. Paham ya semuanya? Setuju sekolah anaknya di sini? Ulun yang hanya anak berdiam di sini, anak lo sekolahkan di sini. Sayang kejauhan pun sampai dari samping sana. Intinya sekolah yang berbasiskan Islami itu yang perlu dan sangat-sangat kita inginkan untuk saat ini. Banyak anak-anak sekarang ini yang paling paham, paling mengerti, lebih mengenal artis Korea, betul? Ya tuh, lebih paham dan mengenal artis Korea ketimbang daripada tokoh-tokoh Islami. Jarang
membaca yang namanya tokoh-tokoh Islami. Lebih suka nonton Korea, setel YouTube dan seterusnya. Nah, maka dengan hadirnya Yayasan Al-Abidin bukan menghilangkan tapi menyeimbangkan duniawi dan akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selamat datang Pak Lurah. Selanjutnya, selesai kita berarti urusan masalah Yayasan Al-Abidin, dan harapan saya sekali lagi mohon dukungan semua pihak untuk membantu. Yang paling sederhana, yang paling mudah ialah menyekolahkan anak-anaknya di Yayasan Al-Abidin. Dan informasi saya terima, basisnya di sini nanti adalah yayasan pesantren yang bersifat modern, yang tidak perlu lagi mendapatkan ijazah bersamaan. Kira-kira gitu ya, habis campur ya. Jadi ijazahnya habis semua di sini, dan insya Allah sama kedudukannya dengan ijazah yang lain. Baik, selanjutnya. Yang kedua berkaitan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada panitia penyelenggara, dan marilah sama-sama kita mendoakan semoga atas apa yang sudah diberikan, pikiran, tenaga, materi dan segala macamnya, sehingga acara ini lancar, sehingga acara ini sukses sesuai dengan yang direncanakan. Marilah sama-sama kita mendoakan atas apa yang sudah dilakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kepada ibu bapak semuanya yang sudah berhadir, semoga setiap langkah kaki menuju lokasi acara ini sama bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setelah acara ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yang ujung-ujungnya ialah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua yang ada di sini, di luar sini, itu berada dalam barisan panjang ketika di padang mahsyar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ulun ada membawa 150.000 menyawer untuk 3 orang. Oke, maju ke muka sini dengan sedikit pertanyaan. Ya, oke lah, siap-siap. Yang hafal surah Al-Falaq. Aku berpikirnya cuma satu yang ngaju. Kalau yang belakang surah Yasin, Tuhan sudah. Yang hafal surah Al-Falaq, acung dulu. Ini satu, ini. Sini. Yang hafal surah An-Nas. Sabar bro, acung gitu kan. Serah diri, ini yang mana ditunjuk. Yang baju putih belakang tuh kan gak masih? Oh, SMP. Oke, yang belakang, yang SMP, siapa tahu kan SD. Yang hafal, ada tiga. Yang hafal surah Al-Kafirun. Nih.
3 dulu lah. Bilanya masih banyak, waktu tersedia kita lanjutkan. Sini. Mana mikrofon? Ya. Ini penting untuk orang yang seberatan, jangan cuma menyawer artis. Ini yang perlu sawer. Sawer artis. Oh ya. Oke, dulu apa tadi? Surah Al-Falaq. Silakan. Langsung sebut nama dulu, perkenalkan nama ulun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, panggilannya Isol. Langsung. Jangan esok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Woi, tepuk tangan yang mulia. Surah apa tadi? Al-Kafirun. Lanjut, perkenalkan dulu. Sini. Asul sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, kenapa untuk dipanggil Raisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan. Satu lagi. Hukum sorangan ini nih. Tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jannati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan yang mulia. Senang lah punya anak kayak ini. Senang apa senang? Semuanya ini sekolah di sini. Ini membuktikan bahwa Yayasan Al-Bidin sudah mencetak generasi-generasi Islami. Tepuk tangannya meriah sekali lagi. Bagi tur. Bagi duanya. Langsung tur. Lagi. Habis acara itu sudah jam 8. Punya Ruslan sudah enak panas nasinya, belum kawasan. Oke, silakan kembali ke tempat. Cukup 3 lah. Habis waktunya. Ada ya masih cuma waktunya yang tidak tersedia. Nanti kita bikin acara kayak gini lagi baru. 100. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu dan yang kita laksanakan tadi adalah semata-mata untuk memotivasi, menyemangati adik-adik kita semua. Dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada panitia acara, dan saya berhubung pada malam hari ini ada
acara yang sama-sama penyelenggaraan Maulid, satu di sini dan satunya di Bamanghulu, tepatnya di pesantren Nurul Bustomi. Dan saya pun diminta untuk berhadir di sana dan tadi sudah izin sama guru bahwa saya akan hadir di sini dulu dan akan melanjutkan ke sana. Oleh sebab itu dengan segala hormat, dengan orang pian seberataan, tanpa mengurangi tawadhu ulun, hormat ulun, barangkali acara di sini saya tidak bisa sampai dengan selesai karena harus bergeser ke pesantren Nurul Bustomi. Izin barulah semua pendapat. Saya kira itu akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tepuk tangannya untuk Bapak Dadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian sambutan dari Bapak DPRD kita yang banyak memberi motivasi dan saran dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan di bawah binaan Yayasan Al-Abidin Tanah Mas ini. Maka setelah sambutan yang kedua tadi akan diikuti oleh sambutan yang ketiga, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haryadi SE selaku Lurah Tanah Mas. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita disahatakan bisa berkumpul acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan serta peresmian Yayasan Al-Abidin Tanah Mas. Maaf ulun tadi agak terlambat karena ada bahasa simpul segala juga di sana tadi. Ada tamu ulun datang belang sumat dalam perjalanan ya pada malam hari ini. Yang terhormat yang kita banggakan Bapak Dadang Kota DPRD Dapil Bambang Seranau. Selamat malam yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW serta peresmian Al-Abidin Tanah Mas. Yang terhormat dan ulun banggakan pada tamu undangan Ketua RT, Ketua RW, LPMK, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW serta peresmian Yayasan Al-Abidin. Salam sejahtera untuk kita semua, karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita ada satu yayasan yang berada di Tanah Mas ini, kita terbangga Pak, karena ini nanti yang bisa mewakili Kelurahan Tanah Mas untuk lomba tingkat MTQ anak-anak nanti. Mungkin dari yayasan sini yang kita bisa ambil nanti bibit-bibitnya. Kita tidak kalah juga dengan orang yang di kelurahan-kelurahan di lain, agar Tanah Mas ini ke depannya nanti bisa menimbulkan bibit-bibit untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di Kontim nanti. Mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini nanti para santriwati dan anak-anak kita tidak lagi mereka memikirkan yang lain-lain dan mereka fokus untuk belajar mengaji, membaca Al-Quran. Nah itu untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena masa depan kita nanti untuk anak-anak kita ini Pak, kasihan orangnya. Agar orangnya ini kena bisa bermanfaat juga untuk kita bisa mengimami abah mamanya, karena masa depan kita panjang untuk mereka ini. Nah mungkin tidak lebar kata, itu aja yang dapat dulu sampaikan.
salah hilap ulun minta reda minta halal minta maaf wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya sambutan yang baru disampaikan oleh Bapak Haryadi SK terkait yang beliau sampaikan sangat singkat dan padat, namun akurat dan bermanfaat. Karena warai kata yang beliau sampaikan merupakan sebuah pengakuan jiwa. Hadirin wal hadirat warahmatullahi. Baiklah kita bersama-sama memasuki acara yang keempat, yaitu merupakan penyerahan SK Yayasan Al-Abidin yang anehnya ini akan dilaksanakan oleh anggota yayasan. Kepada yang bersangkutan dengan segala hormat kami haturkan. Kepada yang bersangkutan dengan segala hormat kami haturkan untuk menaiki pentas kehormatan. Sekali lagi kepada yang bersangkutan diharap untuk menaiki bentuk kehormatan guna mempergerai penyerahan SK Yayasan Darul Abidin. Kepada yang saya sebutkan diharap untuk maju sekaligus menaiki pentas kehormatan. Kepada saudara Bapak Tamun, Bapak Amir, Bapak Saidi, Bapak Samin, Bapak Anjas Mara, kemudian Libasyah, Bapak Umar, Bapak Husein, Bapak Didi, Bapak Arun, Bapak Sudahri, Bapak Marsuri, serta Bapak Fauzi, Supiandur, Abdul Syakur, Eko Budi Prihatin, Sugiono, Supandi, Muhammad Hatta, Masida, Mujaryanto, Ustadz Barjawi, Ahmad Jaya, Abdul Rahman, Abdul Manaf, Yurasan, Samsul, Muhammad Arifin, Harbaji, Santi Hussein, Mukri, Arsian, Aan Sugianto, Adus, Agus, Said, serta Sugianto. Kepada yang disebutkan tadi diharap untuk menaiki pentas kehormatan guna melakukan penyerahan SK Yayasan Al-Abidin. Terima kasih. Sekali lagi kepada yang bersangkutan diharap untuk menaiki pentas kehormatan guna melakukan penyerahan SK Yayasan Al-Abidin. Hadirin wal hadirat warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita saksikan bersama-sama penyerahan SK Yayasan Al-Abidin Tanah Emas. Itu kenapa dipoto ikan Nil?
Kepada para anggota diharap untuk berdiri. Dan kami pesankan sepenuhnya kepada Ustaz Abu Sakur untuk menyerahkan kepada Bapak Dadang, maaf, kepada Bapak Dadang untuk menyerahkan SK Madrasah Al-Abidin ini. Hadirin wal hadirat, inilah wajah-wajah anggota Yayasan Darul Abidin. Pada tepuk tangannya untuk Al-Abidin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sebabnya masih membara-bara. Mudah-mudahan keseluruhan anggota ini menjadi anggota yang jujur, menjadi anggota yang amanah, serta menjadi anggota yang disiplin. Amin, Allahumma amin. Diharap untuk merapikan basehan guna mengambil foto serta gambar atas harian. Kami harap kepada Ustaz Abdul Sakur untuk agak ke tengah sedikit guna mengambil foto. Hadirin wal hadirat, mereka adalah saksi bahwa kita pernah menitipkan putra dan putri kita untuk belajar agama dalam naungan Madrasah Darul Abidin ini. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW serta dari wajah-wajah yang ada di atas panggung ini. Amin, Allahumma amin. Tepuk tangannya untuk anggota Al-Abidin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami disampaikan kepada Bapak Dadang yang telah sudi memberikan lembaran-lembaran SK kepada para anggota. Mudah-mudahan para anggota kali ini dapat menjadi anggota yang amanah, jujur, serta setia luar dan dalam. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, demi menyingkirnya waktu, marilah kita memasuki acara yang kelima, yaitu merupakan peresmian yayasan dengan pemotongan pita yang mananya hari ini akan diperankan oleh para anggota yang bersangkutan. Maka dengan segenap hormat kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Inilah detik-detik di mana Yayasan Al-Abidin akan menjadi resmi di hadapan Anda sekalian. Pada tepuk tangannya
tangannya untuk Al-Abidin. Sekali lagi untuk Al-Abidin, mana tepuk tangannya? Dengan segala hormat kami memohon kepada Bapak Dagang selaku DPRD Kotim guna memotong pita yang pada nantinya pita ini akan menjadi saksi bahwa kita sekalian pernah berkumpul dalam suatu majelis peresmian serta perayaan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, saksikanlah detik-detik peresmian madrasah kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi madrasah yang menjadi jalur menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini diresmikan Yayasan Al-Abidin. Semoga menjadi yayasan yang maju dan bermanfaat bagi Kelurahan Tanah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dadan yang telah sudi, kembali lagi sudi memotong tali pita pada acara malam hari ini. Hadirin wal hadirat, demi memberikan waktu, marilah kita bersama-sama memasuki acara yang ke-6, yaitu habsi sekaligus Rasulul Anam, yang mana nantinya ini akan diiringi oleh hadrah kita, hadrah Jamiatul Hadrah Al-Abidin, yang akan dipimpin langsung oleh vokalis hadir kita Al-Ustaz Ikramuddin. Maka kepada yang bersangkutan dengan segala hormat kami haturkan. Hadirin wal hadirat, Bapak kita, Bapak Dadan selaku DPRD Kotim memohon untuk diri terlebih dahulu karena akan berpindah tempat. Jadi kepada hadirin wal hadirat untuk menggerakkan beliau, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. يا حجرة الله
سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله اللهم صل على محمد بالمصطفى ربي يهديكم ويبلغكم وأمانيكم بالمصطفى ربي يهديكم ويبلغكم وأمانيكم من كل الخيرات يؤتكم يا دباب صالحنا من كل الخيرات يؤتكم يا دباب صالحنا واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله اللهم صل على محمد سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله صل ربي على العدنان الهاشمي نور الأكوان وصل ربي على العدنان الهاشمي نور الأكوان والصحبي كذا ببني أسرع الرعب بغير الله والصحبي كذا ببني أسرع الرعب بغير الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي پنجرا عبدالله نبي الله محمد نبي ككاسي الله نبي manusia yang ku cinta Nabi Muhammad manusia yang ku puja Nabi Muhammad manusia idolaku Nabi Muhammad manusia pujaanku
shalli ala Muhammad. Ikut sama-sama. Ikut sama-sama. Ya nafsu tibi bil qainukum hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya tayyibatun madza كل وفيك قبل الرسول
أمطار الجود إليه على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله على من أتم الله عن النعمة من خواص الأمة فينظر عند ربه الأمة تأنيسا بجناب المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممنون صلى الله عليه وعلى بذنبه سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما إلى الأمور العين رقصنا الله له من الشراب في الجسم الغافية فهذا الوقت الذي ربنا الله على وضوء وجود هذا المولود فاضطرب سبل كذلك من النور عمود وطرد الحافظ المحمود مذعنا لله التعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على اللهم صل على محمد يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama hingga kini sampailah pada acara inti kita, merupakan acara yang sangat kita nantikan bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana nantinya ini kami pasrahkan sepenuhnya Hadratus Syekh Al-Habib Muhammad Bakir Mahfuz yang dari Pasuruan. Maka dengan segala hormat kami aturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Wahid Al-Ahad. Al-Fard As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah alladhi jala lana fil makan al-mubarak wa bil zaman al-mubarak. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد على قدوتنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang alhamdulillah telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang berkah, di waktu yang berkah, yang insyaallah ta'ala Allah tidak bakal menyia-nyiakan kita pada malam hari ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini, yang punya penyakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, tidak pulang dari sini kecuali Allah mengampuni semua dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan, kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pertama kali para hadirin yang kita cintai, para habaib, para ulama, para asatid, para sesepuh kita, para pejabat yang alhamdulillah telah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Al-Habib Ahmad Al-Khirid, ipar saya sendiri, dan para sesepuh-sesepuh kita, para asatid, para mudarris, para muallim yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada antum semua. Ikhwani rahimahullah ta'ala, kita menghadiri maulid pada malam hari ini laisa fi abad, tidak sia-sia kita menghadiri pada malam hari ini. Apa sih itu maulid? Kita merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid
Merayakan maulid adalah suatu ungkapan senangnya, gembiranya hati kita terhadap kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jika bukan karena Nabi Muhammad, jika bukan karena wujudnya Nabi Muhammad, tidak bakal diadakan, tidak bakal diciptakannya dunia serta seisinya. Dikatakan di dalam Maulid Habsyi Syimtud Durar yang barusan kita baca, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Karena nurnya Nabi Muhammad kemudian berpecah belah, Allah menciptakan segala alam serta seisinya karena junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam diadakan karena wujudnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Adam adalah bapak sekalian para manusia, nenek moyang daripada para manusia. Sedangkan Allah menciptakan dunia dan seisinya karena untuk manusia. Sedangkan dunia diciptakan karena wujudnya Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, wujudnya Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad adalah sebab terwujudnya dunia, adalah sebab diciptakannya dunia. Diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah, Nabi pernah sholat malam hatta tawarramat gadamah. Nabi pernah sholat malam qiyamul lail sampai kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bengkak. Saking lamanya berdiri Nabi Muhammad untuk sholat malam. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad, "Atakallafu hada ya Nabi?" Apakah engkau diwajibkan untuk ini wahai Nabi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh? Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya ada surga, karenanya ada neraka, dan pintu surga tidak bakal terbuka sebelum diketuk oleh Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masih melakukan amal-amal soleh, masih taat kepada Allah dalam sungguh-sungguh. Maka apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah? Maka apa alasan kita untuk tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimahullah, ikhwan rahimahullah. Nabi Muhammad adalah motivator untuk kita semua. Allah tidak pernah menciptakan wujud yang lebih indah, yang lebih agung, yang lebih manis dibandingkan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam syair sahabat Hasan bin Thabit memuji, "Kannaka qad khuliqta kama tasha'u." Seakan-akan engkau ya Nabi, seakan-akan engkau diciptakan atas kehendakmu, engkau diciptakan atas rupamu, atas kehendakmu wahai Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu-satunya motivator untuk kita. Ikhwani rahimahullah ta'ala, dahulu zaman sahabat sebelum diutusnya Nabi, sahabat itu ada yang syirik, banyak yang syirik sebelum diutusnya Nabi. Bahkan sebagian dari mereka tidak senang jika memiliki anak perempuan. Bahkan daripada sebagian dari mereka jika memiliki anak perempuan, anak perempuannya dibunuh karena takut kelak anak perempuannya menjadi penghibur murahan.
Akan tetapi Nabi SAW diutus, Nabi mengatakan, Nabi memberi motivasi mengapa semua ini terjadi, mengapa anak-anak perempuan dibunuh, padahal mereka kelak bisa menjadi wanita soleha, mereka kelak bisa menjadi wanita yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi adalah motivator, salah satu uswatun hasanah yang bisa kita tiru. Bahkan bisa dikatakan kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa bisa dikatakan jalan satu-satunya kita bisa memasuki surga hanya karena syafaatnya Rasulullah? Jika ditimbang amal-amal kita, apakah amal-amal kita sebanding dengan umat-umat terdahulu yang beribadah hingga 500 tahun, hingga ratusan tahun? Sholat kita lalai, kadang pun tidak sholat. Puasa kita pun kadang lalai, gibah sana sini. Zakat tidak ditunaikan kadang-kadang. Maka dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini bisa melihat kelak di hari kiamat, di hari kebangkitan, di hari kita diwafatkan, bisa melihat wajah berserinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak kita lihat di antara kita, anak-anak kita, banyak para perempuan-perempuan yang berjoget ria di depan medsosnya, yang tertawa gembira di depan medsosnya, yang joget sana sini bergembira di depan TikToknya. Wallahi demi Allah, semua itu tidak bermanfaat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya kalian semua di medsos, pengagumnya Anda sekalian di medsos, wallahi demi Allah tidak bakal berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang saleh. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita? Ikhwani rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi itu kalau ketemu anaknya Sayyidatuna Fatimah seperti orang yang telah lama tidak ketemu. Nabi merangkul Sayyidatuna Fatimah merangkul Nabi Muhammad. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, ada sahabat di situ namanya Imran bin Husain. Nabi berkata kepada Imran bin Husain, "Ya Imran bin Husain, apakah engkau tidak ingin menemaniku berkunjung ke rumahnya anakku Sayyidatuna Fatimah?" Sayyidina Imran berkata, "Na'am ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Imran pergi kepada rumahnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Sesampainya di rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi mengetuk rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah pun menjawab, "Man fil bab?" Siapa yang ada di pintu? Siapa yang ada di luar? Rasulullah pun menjawab, "Orang tuamu, ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Fatimah." Sayyidatuna Fatimah pun menjawab, "Maaf ya abi, maaf wahai ayahku ya Rasulullah, aku tidak bisa membukakan pintu
karena keadaan putrimu sekarang kekurangan pakaian, seluruh sandang pangan telah dijual untuk membeli pakaian, dan itu pun sebagian dari aurat putrimu masih terbuka. Lalu Rasulullah SAW pun memberikan sorbannya untuk menutupi aurat putrinya. Kemudian Sayyidatuna Fatimah menutupi aurat-auratnya yang masih tertutup. Kemudian Sayyidatuna Fatimah pun berkata kepada Rasulullah, semua telah aku tutup ya Rasulullah, kecuali kepalaku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan caranya mengajarkan berpakaian supaya tertutup semua, sehingga setelah tertutup semua Rasulullah SAW pun masuk. Jadi semua yang di hadapan Rasulullah SAW itu tidak boleh berbohong. Kemudian Rasulullah SAW pun menanyakan kabar putrinya, kaifa asbahati ya putriku, bagaimana keadaanmu wahai putriku? Ya Rasulullah, anakmu putrimu telah tidak makan selama 2 hari. Kemudian Rasulullah SAW membukakan sabuknya, melihatkan ada 3 lilitan batu di situ. Aku lebih mulia dari engkau wahai putriku, aku Rasulullah, akan tetapi aku 3 hari belum makan. Kita lihat di sini bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan keluarga Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah itu tidak mampu. Rasulullah jika lo minta kepada sahabatnya pasti akan dikasih. Rasulullah jika minta kepada Allah pasti akan dikasih. Akan tetapi Rasulullah SAW arad anid dunya. Rasulullah berpaling dari itu semua. Rasulullah berpaling dari dunia dan seisinya. Bahkan dikatakan di dalam syair Burda al-Imam al-Busiri, wa rawadatul jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Ketika gunung ditawarkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk diubah menjadi emas, Rasulullah tidak menerimanya. Diriwayatkan Jibril datang, Jibril alaihi salam, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam untukmu, dan Allah berkeinginan jika engkau berkenan mengubah gunung ini yang ada di Mekah untuk diubah menjadi emas untuk engkau ya Rasulullah. Namun Rasulullah SAW menjawab, ya Jibril, hadza dunya daru man la darolah. Ya Jibril, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah, dan dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak memiliki harta, dan orang yang mengumpulkan dunia dan seisinya adalah orang yang tidak berakal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat di sini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk zuhud kepada dunia. Bagaimana dengan kita? Apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah? Apa alasan kita untuk tidak taat kepada Rasulullah? Kita lebih mampu daripada Rasulullah. Harta kita lebih banyak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang begitu banyak amalnya, tapi kita, apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah? Apa alasan kita untuk tidak taat kepada Rasulnya? Ikhwan rahimahullah ta'ala, jikalau Nabi Muhammad tidak terwujud, dunia dan seisinya ini pun tidak bakal terwujud. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum semua dunia, bahkan alam semesta diciptakan. Malaikat pun bertanya di dalam Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Bertanyalah malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Kila huwa Adam, apakah nur itu adalah Nabi Adam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Tidak, nur itu bukanlah Nabi Adam.
martabatnya tinggi. Karena membawa nur tersebut, Nabi Adam memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qila huwa Nuh." Qala Nuh bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apakah nur tersebut adalah Nabi Nuh? Bukan. Nur tersebut bahkan karena Nabi Nuh membawa nur tersebut, Nabi Nuh terselamatkan dari banjir yang melanda dan celakanya orang-orang yang menentang Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian malaikat masih bertanya lagi, "Qila huwa Ibrahim." Apakah nur tersebut adalah nur Ibrahim? Qala Ibrahim bihi taqumu hujjatahu ala asnamil ubadi wal jawakib. Apakah nur tersebut adalah Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan, nur tersebut bukanlah Nabi Ibrahim. Bahkan karena Nabi Ibrahim alaihissalam membawa nur tersebut, berhasillah hujahnya, argumennya Nabi Ibrahim terhadap orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah bintang. Kemudian malaikat belum puas, malaikat pun bertanya, "Qila huwa Musa." Apakah nur tersebut adalah Nabi Musa? Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, "Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib." Bukan, nur tersebut bukanlah Nabi Musa, akan tetapi Musa adalah saudaranya, dan nur ini adalah kekasihku, dan Nabi Musa adalah orang yang aku muliakan dengan bisa bermukallam dengan aku. Bahkan bertanya lagi malaikat di sini kepada Allah, "Qila huwa Isa." Apakah nur tersebut adalah Nabi Isa? Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, "Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwati kal hajib." Tidak, bahkan Nabi Isa yang mengabarkan tentang akan lahirnya Nabi yang akan diutus di akhir zaman ini. Kemudian malaikat bertanya, malaikat kebingungan, "Faman hadzal habibul karim alladhi as'al fasnahu kullatal waqar?" Siapa ya Allah? Siapa nur kekasihmu yang engkau maksud, yang engkau pasangkan dengan baju kemuliaan? Kemudian Allah menjawab, "Huwa nabiyyun istakhrajtuhu min Lu'ay bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu wa Abu Talib." Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib, yang ketika kecil sudah dilahirkan dalam keadaan yatim, yang ketika umur 6 tahun ibunya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian ketika kakeknya meninggal diasuh oleh paman kandungnya yaitu Abu Talib. Yaitu adalah Nabi kita, junjungan kita, wa qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantas, pernahkah kita berpikir sedetik pun? Pernahkah kita berpikir semenit? Pernahkah kita berpikir berjam-jam untuk memikirkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk memikirkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, jika kita melihat ke dalam sejarah ketika di perang Uhud, ketika pasukan musuh Khalid bin Walid mengepung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena daripada pukulannya musuh, hingga gigi daripada gigi gerahamnya mulianya Sayyidina Muhammad pecah, mengalirkan darah yang segar daripada pipinya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Itu tidak bukan dan tidak lain untuk memperjuangkan umat ini, tidak lain dan tidak bukan untuk memperjuangkan umatnya
yang mana kita di sini tega, kita di sini tidak mengingat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel mengetuk pintu rumah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibukakan, Nabi pun bertanya, ya Jibril, kita zairan agabidan. Ya Jibril, malaikat Israel, ya malaikat Israel, engkau datang ke sini untuk berkunjung kepadaku, apakah untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat Israel alaihissalam pun menjawab, jitu zairan wa gabidan in syi'ta. Ya Rasulullah, aku datang untuk berkunjung kepadamu dan aku datang untuk mencabut nyawamu jika engkau berkenan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Israel, aina Jibril? Wahai malaikat Israel, mana Jibril? Kemudian Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kaifa ummati ba'di? Ya Jibril, kaifa ummati ba'di? Ya Jibril, kaifa ummati ba'di? Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Ya Jibril, bagaimana dengan umatku setelah aku pergi, setelah nyawamu dicabut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya masih memikirkan umatnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, wahai Rasulullah, ma'arif, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril terbang ke langit ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, akhbir Habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, beri kabar, berilah kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa aku tidak menyia-nyiakan umatnya setelah kepergiannya, dan beritahu kepada kekasihku Muhammad bahwa pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya beserta umat-umatnya. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah memperjuangkan umat ini, bagaimana kerja kerasnya untuk umat ini. Bahkan kita, apakah kita pernah memikirkan Rasulullah? Apakah pernah sejam saja kita memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Acara maulid, perayaan maulid seperti ini tidaklah menguntungkan untuk Nabi sebenarnya, tidak menguntungkan untuk Nabi, akan tetapi menguntungkan bagi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perangainya Nabi? Pernahkah kita berpikir ketika kita hendak tidur bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan? Apakah kita pernah berpikir bagaimana Nabi berpakaian? Yang ada di otak kita, coba andai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ditanya siapa pemain Ronaldo itu di mana sekarang, pemain yang paling top itu di mana? Pasti buan pian tahu Ronaldo sekarang pindah Al Nassr, pasti tahu. Di mana Messi sekarang, pasti tahu. Akan tetapi mana pikiran kita untuk mengetahui, mana pikiran kita untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW tidur, bagaimana Nabi SAW makan, bagaimana caranya Nabi berpakaian. Kita tidak terpikir sedikit pun untuk memikirkan itu. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad. Kurang kompak, sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Di akhir zaman ini amal-amal kita ini banyak yang lalai. Sholat kadang tidak sholat, puasa kadang bolong, zakat kadang tidak ditunaikan, hal-hal yang wajib tidak kita tunaikan. Banyak amal-amal kita yang kita lalai. Akan tetapi dengan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu-satunya amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di dalam syair, adimi salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Langgengkanlah salawat kepada Nabi Muhammad di akhir zaman ini, karena diterimanya salawat ini pasti, tanpa diragukan lagi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita semua ini, salat kita, puasa kita, zakatnya kita, semua amal ibadahnya kita yang kita lakukan belum tentu diterima di sisi Allah. Walaupun kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sholawat adalah satu-satunya amal yang mana tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keagungan Nabi kita, junjungan kita, wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu besar jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, apakah kita masih berpikir untuk melalaikan baginda Nabi Muhammad? Apakah kita masih berpikir untuk menyia-nyiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, namun Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, apakah Allah puasa? Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, apakah Allah zakat? Allah memerintahkan kepada kita, namun Allah tidak melakukannya, kecuali salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah terlebih dahulu menginformasikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah terlebih dahulu menginformasikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah baru memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar, begitu agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam maulid, al-kaunu bisyaratun wa antal maksud. Semua yang ada, semua yang wujud di alam ini adalah bisyarah. Lakin akan tetapi engkau wahai Muhammad adalah maksud terciptanya dunia, adalah maksud terciptanya para anbiya salawatullah alaihi wasallam. Maka kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru, kita teladani, karena satu-satunya teladan yang paling bagus, yang paling sempurna adalah suri tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita saksikan berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, berapa banyak para murid yang tidak menghormati gurunya. Kenapa? Karena sejak kecil, apakah pernah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, apa yang ditanamkan kepada anak kita sejak kecil? Apa yang ditanamkan anak-anak kita semasa kecilnya? Adakah kita menanamkan kepada anak-anak kita
loh akhlaknya Nabi, begini Nabi itu kalau hendak makan, begini kalau Nabi itu hendak ini, begini Nabi itu hendak ini. Apakah kita mengajarkan? Yang kita tontonkan di televisi, kita selalu menontonkan artis-artis. Tidak pernah kita mengajarkan, tidak pernah kita menceritakan suri tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya acara seperti ini, dengan adanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyegar untuk kita, adalah penyemangat untuk kita. Laisa fi abad. Tidaklah acara seperti ini adalah acara sia-sia. Hadir dari acara Maulid pulang tidak membawa apa-apa. Hadir acara Maulid pulang tidak mengerti tentang Rasulullah. Tidak. Acara seperti ini bukanlah acara untuk sia-sia belaka. Acara seperti ini bukan untuk sia-sia belaka. Maka dengan adanya acara seperti ini kita lazimi. Acara-acara seperti ini kita lazimi. Adanya majelis ilmu kita hadiri. Kita ajarkan anak-anak kita tanamkan kepada hati mereka suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengantuk kayaknya, kurang kompak ini. Salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan kita menghadiri acara ini, Allah tidak bakal menyia-nyiakan hambanya yang telah datang, hambanya yang meminta pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya, karena semua pemberian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah menolak hamba-hambanya yang datang kepada Allah? Kita berdoa semoga karena kita menghadiri acara Maulid seperti ini, kita ditambahkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya itulah adalah satu hal yang biasa. Akan tetapi kita sebagai umatnya, jika dicintai Nabi, jika kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah hal yang biasa. Akan tetapi jika Nabi Muhammad cinta kepada kita, itu adalah hal yang luar biasa. Kita doakan yang hadir pada malam hari ini tidaklah keluar dari sini kecuali Allah kabulkan semua hajatnya. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga keluar dari acara ini oleh Allah diampuni segala dosanya. Oleh Allah tambahkan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya penyakit oleh angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun depan kita bisa bertemu di sini diberkati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari ulun, sekian hadza minni wa lafu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikianlah apa yang baru saja beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga semua juta hikmah yang beliau sampaikan menjadi sebuah berita hati yang bisa menerangi kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullahi alaikum. Sebelum acara kita ini tutup dengan doa, marilah kita kembali ke acara yang kedua, merupakan sambutan yang padanya hari ini akan disampaikan oleh Bapak Supiansyah SE selaku camat Pak Aman. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ulun muliakan Al-Habib Bajir beserta rombongan, dan yang hormati Ketua Yayasan Al-Abidin sekaligus pemimpin pondok pesantren beserta seluruh guru-guru agama, dan yang ulun hormati Bapak
Bapak Lurah Tanah Mas, dan yang menghormati guru-guru agama, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin hadirat yang Pak Camat muliakan, banggakan serta hormati, dan seluruh majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah yang di Kelurahan Tanah Mas yang Pak Camat muliakan dan selalu berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, ridho dan makfirahnya kita pada malam hari ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dalam rangka memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kegiatan rutin yang semacam ini apa yang disampaikan Al Habib Bajir tadi mendapat manfaat semua insyaallah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita umat beliau. Mudah-mudahan selalu mendapat syafaat dari beliau hingga yaumil akhir. Amin. Al Habib mohon izin menyita waktu sedikit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Kakanda ya Haji Marjawi dan juga seluruh pengurus Pondok Pesantren Al Abidin, Pak Camat terlambat. Yang pertama tadi ada dua undangan Al Habib. Yang pertama undangan Pak Bupati dibuka kegiatannya tadi, saya langsung izin, langsung kecintaan dulu terhadap kegiatan maulid kepada Bapak Ibu sekalian. Padahal Pak Camat hari juga sebagai pembina masjid di depan yayasan ya panti asuhan itu Pak Camat sebenarnya, tapi ulun lebih baik mendulukan ke Tanah Mas ini saking cintanya Pak Camat kepada pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Nah ini tidak lain tidak bukan tertarik tadi karena penceramahnya Al Habib Bajir beserta rombongan, katanya alhamdulillah. Bib juriat ulun keponakan almarhum Guru Babaung ya. Kalau Habib mungkin pernah ke Samuda, ke Pulau Hanaut, yaitu almarhum adik ibu ya. Nama beliau almarhum Haji Guru Asri ya Babaung. Nah itu Pamanda. Alhamdulillah pada malam hari ini ulun menjalin silaturahmi beberapa kali di pondok pesantren ini, dan mohon maaf Pak Camat pakai lepis kopi karena menyesuaikan. Kopiah ini sangat beruntung, ulun tadi pinjam tetangga sebelah Bib. Alhamdulillah pas bener Bib nomornya Bib sedang ya. Jadi luar biasa, rupanya Allah sudah menunjukkan ke arah sini Bib langkahnya Bib. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ulun terima kasih kepada Pak Lurah, Kakanda Ustadz Marjawi dan seluruh pemimpin pondok pesantren Al Abidin ini dan Bapak Ibu sekalian, terkhusus Habib Al-Bajir dan rombongan serta anak-anakku sekalian. Dan ulun meyakini Bib, warga ulun di Tanah Mas ini luar biasa, gaul dan keramaian, taat beribadah, dan ulun sering main ke sini Bib, alhamdulillah. Dan ini suasananya teduh dan tenang. Dan harapan Pak Camat satu ya, tadi di pesan Pak Bupati, beliau masih sakit nih karena memang padatnya baru datang juga kemarin dari Jakarta. Seyogianya ulun ingin mengundang beliau, pesan Kakanda Pak Ustadz Marjawi ini meresmikan, akan tetapi padatnya kegiatan beliau titip salam kepada Bapak Ibu sekalian ya yang berada di Tanah Mas ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekali lagi harapan ulun jangan membakar lahan ya pada saat ini. Yang tersisa di Bamang ini cuma lahannya Tanah Mas sama Tiduk Bib yang tidak terbakar, karena itu sangat luar biasa. Mungkin tidak terasa tapi merugikan untuk kita semua, baik secara ekonomi juga kesehatan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kita serta ibu-ibu yang masih hamil. Harapan Pak Camat
kalau membuka lahannya nanti ya tolong jangan dibakar. Mungkin itu sambutan dari Pak Camat. Sekali lagi secara atas nama pribadi dan atas nama pemerintah kecamatan, ulun memohon halal meminta ridho kepada orang pian atas keterlambatan tadi, dan mudah-mudahan ini semua salah satu keberkahan kita dengan memperingati Maulid ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mengakhiri ila muafiq wal mutarik akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya sambutan yang bersedia disampaikan oleh Bapak Camat kita. Ternyata yang beliau sampaikan singkat, padat, namun berakurat serta bermanfaat kepada kita, karena urai kata yang beliau sampaikan merupakan sebuah pengakuan jiwa. Hadirin wal hadirat warahmatullahi alaikum. Pada kita memasuki acara yang ke-8, yaitu merupakan acara di ujung acara, yang pada hal ini akan diisi dengan doa yang kami pasrahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Habib Muhammad Bakir Baghdad yang dari Pasuruan. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Subhan Furtungul Mahzun Subhan Mukhallis Nukul Masyhur Subhan Nukul Madiyun Subhan Man Jala Khazainahu Minal Kafanun Subhan Man Dara Samin Minal Hukun Fayakun Ya Mufarid Farid Ya Mufarid Farid Ya Mufarid Farid Farid Qulubana wa humumana farajan ajila Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta man astaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى طرت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأعمانك وإياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. يا مجمل جمل يا مجمل جمل يا مجمل جمل جملنا بالعافية والسلامة وأقمنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Hadirin wal hadirat, dengan pembacaan doa tadi maka sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sebagai Master of Ceremony, maka kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari segi ucapan dan kebenaran, karena hamba juga seorang manusia seperti apa yang dikatakan oleh orang Madura, sepantaran orang yang berbeda takut sepantaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah